Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat guys yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sobat guys, perkembangan polemik nasab, perdebatan nasab ini semakin hari semakin ricuh sobat guys, semakin kacau. Sampai-sampai ya Ustadz Bukhari itu mengajak duet ya kepada Kiai Haji Imaduddin. Aduh, sobat guys ya. Bahkan ada juga tuh ya persekusi katanya di beritanya itu ya. Daripada Muhibin, gak tahu Muhibinnya para habaib ataupun habaibnya sendiri sobat guys ya. Oknum habaib gitu yang mempersekusi kiai ya, di Tangerang. Allahu alam lah. Kalian bisa cari beritanya sobat guys. Ini semakin hari semakin kacau gitu kan. Gara-gara polemik nasab ini. Sampai-sampai gitu kan pihak kepolisian pun turun tangan ya, alhamdulillah sahabat guys. Kalau misalkan ada kiai ataupun habaib gitu kan yang membahas-bahas tentang masalah nasab, karena itu menjadi provokasi gitu, menjadi provokasi perpecahan antar warga negara Indonesia gitu, akan ditangkap katanya sahabat guys ya. Kita simak dulu videonya sahabat guys. Muslim haram menyakiti apalagi menumpahkan darah sesama muslim. Tapi di sini saya pesan sama Imaduddin. Hai Imaduddin, Anda berdakwah silakan. Sudahi. Saya bukan memohon, sudahi. Nih lihat kita jadi korban semuanya. Betul tidak? Memang Imaduddin tetap ngotot, sok jagoan. Dia duet sama saya satu laut satu. Anak Betawi nggak bakal mundur. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Mar. Saya minta untuk tidak ceramah masalah nasab. Kalau Anda ngaji ini silakan. Ya. Dan kalau sampai ada provokasi bahasa saya akan tangkap dia. Ya. Ya kan, kalau sampai ada yang memprovokasi dan dia sudah terjadi di depan saya, tidak ada berbicara masalah nasab dan ini. Soebul aja juga ke siapa? Toiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda, sudah saya panggil. Ini acara haul. MUI dari Gresik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan di Toiri bahwa tidak ada ceramah-ceramah masalah murni, ini haul. Ya. Saya menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi. Saya menghormati itu karena tujuannya itu sama dengan saya, dengan apa Pak Kapolres sama. Ya. Jadi ini acara haul, saya pastikan, saya jamin tidak ada ini. Kalau nanti ada provokasi saya sendiri dengan Pak Kapolres saya akan melakukan tindakan hukum. Nah, Kiai Haji Bukhari itu sahabat guys menantang kepada Kiai Imaduddin untuk duel katanya sahabat guys, 1 lawan 1 tuh kalau misalkan kekeh tetap membahas masalah nasab. Jadi ya menimbulkan perpecahan sahabat guys, dan juga tuh pihak kepolisian akan menangkap kepada orang yang membahas masalah nasab di panggung gitu, ceramah sahabat guys, karena itu adalah bentuk provokasi, memang memecah belah sahabat guys. Nah, ini yang menjadi permasalahan para muhibin gitu kan, muhibinnya habaib itu menggeruduk ataupun persekusi gitu kan, gara-gara ceramah lamanya daripada Kiai Haji Tatang. Seperti ini videonya sahabat guys, ceramahnya. Mereka bahkan dakwahnya ngaco, ngawur, halu dan sebagainya. Kita dimabelokkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para mukibin ini antang ayam, justru suruh melawan kita sebagai warga negara asing. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Karena sebagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka, memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis kejiban di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Wali Songo adalah dari Ba'alawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah seenak dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan
tidak ada harganya apa-apa dan kita manut. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya, dengan hidayah Allah, kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti dari keturunan atau duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka? Siap. 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 Kudu kita lawan mereka. Kita sasarannya bukan muhibinnya. Muhibin itu orang kita, saudara kita. Itulah taktik gelandang adu domba yang sudah diterapkan oleh mereka Ba'alawi kepada warga negara Indonesia. Dulu Belanda mengadu domba kita dengan mereka, dengan kita diadu domba, dan sekarang Ba'alawi mengadu domba kita dengan muhibin, supaya kita berantem. Yang rugi adalah kita, yang ongkang-ongkang, yang menjadi juragan adalah mereka para Ba'alawi yang memang harus dimusnahkan oleh kita, karena sudah jelas nasabnya tidak sampai ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali. Kalau kita simak sahabat guys ya, dari kedua belah pihak gitu ya, pihak daripada oknum Habib ya, memang sih banyak video-video yang sudah beredar luas sahabat guys ya. Ya seperti itulah, kalian juga pahami sahabat guys. Dan juga ini pihak kiai-kiai yang menganggap ya, yang merasa dirinya seorang pribumi gitu kan, ini juga menimbulkan doktrin keras kepada masyarakat gitu sahabat guys. Kita itu udah dewasa, udah pada tua, janganlah seperti itu ya. Kata-katanya itu, omongannya itu seolah-olah untuk apa? Menimbulkan pepercahan ya, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan permusuhan, peperangan. Malu dong ya. Umur kalian itu udah tua gitu ya, Pak Kiai, mohon maaf gitu ya. Kalian itu udah pada tua. Saya sendiri anak kecil, bocah gitu ya. Bocah berjenggot, menyimaknya gitu. Ini kok aduh, kayak orang-orang yang tidak berakal gitu. Katanya kiai, katanya ulama, katanya ustadz. Tapi kok saling serang, saling emosi. Cuman gara-gara apa? Gara-gara nasab, sahabat guys ya. Padahal kan bodoh amat gitu. Mau ngaku sebagai zuriyah Rasulullah, mau tidak gitu kan, bodoh amat, itu hak mereka. Dalam masalah hal itu, masalah nasab. Terus masalah ceramah ya, mau halu ataupun mau apa, itu terserah kalian gitu kan. Bodoh amat ya. Yang mau percaya silahkan, yang mau kagak juga silahkan gitu. Kalau masalah hal itu, yang penting kita itu ibadah yang bener aja. Yang kita terima itu ilmu-ilmunya itu adalah ilmu dalam masalah bidang agama, fikihnya tuh ya. Tauhidnya tuh, tasawufnya tuh gitu kan. Kalau masalah khurafat seperti itu, ya dari zaman dulu juga kan negara Republik Indonesia ini bukan negara Islam ya. Karena banyak orang-orang yang memahami hal-hal yang tidak masuk akal gitu loh. Ya udah, karena kan itu menjadi apa ya, budaya, bukan budaya sih, apa ya, ya udah menjadi kebiasaan gitulah. Seperti film-film juga tuh, film-film horor. Karena negara Republik Indonesia ini dari dulu emang seperti itu gitu. Kenapa mesti terus dipermasalahkan dalam masalah hal itu? Masing-masing aja gitu ya. Jadi kita ikutin aja pemahaman sesuai yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Apa sih untungnya memperdebatkan hal ini sehingga terjadi perpecahan, permusuhan, ya, perdebatan yang gak ada untungnya, gak ada untungnya. Malahan apa? Madorot gitu ya, permusuhan. Astagfirullah. Sedangkan permusuhan hak adami, aduh, dalam masalah hal akademi itu dipertanggungjawabkannya itu di akhirat itu bukan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tobat kepada Allah dalam masalah hak adami ini nggak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hubungannya dengan manusia, sama manusia. Sudahlah. Ya. Astagfirullahaladzim. Untuk orang-orang yang mencintai para habaib,
yang apa namanya menyanjung tinggi para habaib, yang menganggap bahwa para habaib itu zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan ya, jangan diganggu, jangan digubris, biarkan saja para muhibin itu. Yang menyanjung tinggi para wali songo, zuriyahnya wali songo, silakan, jangan di apa namanya diganggu, jangan, biarkan, karena masing-masing itu mempunyai hak gitu, mempunyai tujuan. Ini seperti The Jack dan juga Viking gitu ya, Persib antara Persija kayak gitu sahabat guys ya. Aduh, memalukan, kita itu udah pada tua, udahlah gitu ya, apa untungnya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Nah sahabat guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.